Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 12 November tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tetapi berakarlah untuk menanggung pencobaan dan penggodaan. Sekali lagi, tetapi berakarlah untuk menanggung pencobaan dan penggodaan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tetapi berakarlah untuk menanggung pencobaan dan penggodaan. Ayat firman Tuhan Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bukanlah karena manusia menerima firman itu dengan segera, ataupun karena mereka itu senang dalamnya, yang membuat mereka gugur. Begitu Matius mendengar panggilan juru selamat, ia segera bangkit, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Segera setelah firman ilahi datang ke dalam hati kita, Allah ingin agar kita menerimanya. Dan memang sepatutnya lah menerimanya dengan sukacita. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, dan di dalam jiwa yang beriman pada Kristus terdapatlah kegembiraan. Tetapi mereka yang dikatakan dalam perumpamaan menerima firman itu dengan cepat, tidak menghitung harganya. Mereka tidak memperhatikan apa yang dituntut firman Allah dari mereka. Mereka tidak membawanya terus terang dengan segala kebiasaan hidupnya dan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengawasannya. Banyak orang menerima firman Tuhan sebagai suatu jalan keluar dari penderitaan, gantinya sebagai suatu kelepasan dari dosa. Mereka bersuka-suka sebentar karena mereka kira agama akan membebaskan mereka dari kesusahan dan penindasan. Sementara kehidupan berjalan mudah bagi mereka. Mereka kelihatan sebagai orang-orang beragama yang tekun. Tetapi mereka jatuh di bawah ujian pencobaan yang kejam. Mereka tidak tahan celaan demi nama Yesus. Bila firman Allah menunjukkan beberapa dosa kesayangan atau menuntut penyangkalan diri atau pengorbanan, mereka tersinggung. Mereka memandang kepada ketidaksenangan dan pencobaan sekarang ini, lalu melupakan kenyataan-kenyataan yang kekal. Jadi saudara, firman Tuhan itu adalah Yesus. Jadi ketika orang menerima firman Tuhan, sama dengan orang menerima Yesus. Dan kalau menerima Yesus, surga pun bertempik sorak, bergembira karena satu orang bertobat. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika menerima Yesus,
dan mengharapkan bahwa menerima Yesus itu adalah kesenangan terus-menerus. Memang betul, menerima Yesus adalah kebahagiaan. Tetapi ingat, bahwa ketika menerima Yesus, kita pun akan dianiaya karena menerimanya. Dan itu fakta yang terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi kepada kehidupan seseorang yang menerima Yesus. Kalau dia menerima Yesus, dia harus rela untuk dianiaya karena menerimanya. Jadi ketika seseorang menerima Yesus, menerima firman Tuhan, dan hendak berpikir bahwa dia akan merubah hidupnya dari penderitaan kepada kebahagiaan, maka itu adalah prinsip yang salah dalam perumpamaan bibit atau benih yang jatuh di tanah berbatu, akarnya tidak dalam. Jadi yang harus kita mengerti adalah ketika menerima Yesus, kebahagiaan akan kita terima itu adalah kebahagiaan kekal. Yang kemudian itu nanti akan terus berlaku pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang di dunia kita akan menerima kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu akan diikutsertakan dengan penderitaan karena menerima Yesus. Mungkin dicemooh, dihina, diusir, atau ditolak ditolak oleh keluarga. Jadi pengalaman dalam pelayanan bagi saya ketika seorang menerima firman Tuhan, dia harus terus dituntun agar akarnya itu tertanam kuat ke dalam betul-betul, yaitu air kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita bahwa kita harus siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Oleh karena membela firman Tuhan, kita akan menerima penderitaan, tetapi di balik semuanya itu akan ada kebahagiaan yang kekal yang akan kita terima. Biarlah pekabaran pagi ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami, kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami hanya ada dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita pagi ini. Sampai jumpa besok, Tuhan berkati kita semua. Shalom.